Oke, kembali lagi di Dutiska Official YouTube Channel. Kali ini kembali lagi dengan saya, Iza Fajri, yang kali ini menjadi host, ditemani oleh guru kita bahasa Inggris. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Oh ya, perkenalkan, nama saya Maria Iska Danuasri. Saya mengajar bahasa Inggris untuk kelas 7. Biasa dipanggil Miss Iska kalau di sini. Halo. Oke, Mrs. K, Ya. welcome to YouTube channel Dutiska kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai sosial media, yang pastinya semua orang pasti punya sosmed kali ini. Ya, hampir semua, ya mungkin ada sih beberapa. Jadi kita akan membahas tentang sosmed di kondisi sekarang, apalagi teman-teman semua atau siswa-siswi dari Dutiska pasti penggunaan sosmednya ini seperti apa. Ini akan kita bahas nih, karena menarik. Pandangan Mrs. K sendiri sebagai seorang guru melihat fenomena ini, penggunaan sosial media di masyarakat secara umum ini seperti apa? Pertama kan media sosial media itu adalah sebuah media digital yang digunakan untuk berkomunikasi secara luas. Selama ini kan kalau media mainstream kita hanya berkomunikasi tentang lingkungan sekitar kita saja, tapi dengan media sosial kita bisa berkomunikasi dengan orang di luar komunitas kita, seperti itu Bapak. Jadi media sosial itu kalau untuk anak-anak sekarang ya, tadi pertanyaan Bapak seperti ya, secara general sih. Secara general itu bisa membantu siswa-siswi kita atau membantu anak-anak untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar komunitas dia, seperti itu. Oke, ini menarik karena sosmed sendiri ini saya pandang sebagai dua mata pisau yang kuncing. Oh iya, karena bisa ke positif juga negatif. Nah, ini dampaknya sendiri untuk di masyarakat dan terutama nanti siswa untuk penggunaannya seperti apa sih, Kak? Kalau dampak positifnya tadi bisa berkomunikasi dengan orang di luar di luar komunitasnya. Kemudian bisa memperbanyak jaringan pertemanan. Tapi kalau negatifnya karena kita tidak bisa memfilter itu info-info yang masuk, mungkin kayak pornografi, kemudian mereka akan lebih banyak melihat video-video yang bertanda kutip kurang pantas untuk anak-anak seusia mereka, seperti itu. Info-info yang kurang pas untuk anak-anak sekolah kayak gitu sih Pak, kalau dampak negatifnya kalau saya lihat sih. Oke, apakah di sekolah pun juga dari guru sendiri mengedukasi ke mereka tentang penggunaan sosial media ini? Kalau guru mengedukasinya lebih ke menghimbau ya Pak, bermedia sosial dengan baik, bermedia sosial dengan positif. Meskipun pemerintah sudah membantu memblok beberapa web kurang pantas, tapi kita selama ini hanya seperti menghimbau saja ke anak-anak seperti itu. Secara general, apakah guru di sini pun melakukan himbauan itu secara efektif dan berdampak kepada siswa tersebut? Efektif kurang efektifnya kurang tahu ya Bapak, karena kita kan tidak bisa melihat tidak melakukan voting atau kayak gitu. Jadi kita tidak tahu efektif dan tidak efektifnya kayak gitu. Apalagi ini kan masa pandemi ini kan separuh anak di rumah, separuh anak di sekolahan. Kita tambah tidak bisa memantau mereka ketika mereka pelajaran, apakah mereka benar-benar membuka materi pelajaran ataukah mereka membuka materi-materi yang lain atau video-video yang lain kayak gitu, informasi-informasi yang lain, kita kan tidak bisa mengecek itu. Oh ya, apakah guru pun juga berkolaborasi dengan siswa tentang penggunaan sosmed ini ketika pelajaran berlangsung? Untuk saat ini loh. Ya. Untuk pelajaran saya, kalau pelajaran saya gunakan ketika PJJ dan itu saya pakai untuk blended learning. Anak-anak yang di rumah saya minta mengikuti itu melalui WhatsApp group kayak gitu, melalui chat group kayak gitu. Sebatas itu sih Bapak kalau saya. Kalau di mungkin guru-guru lain pun apa juga mungkin ada gebrakan seperti nanti memakai Instagram, TikTok dan lain sebagai daya dukung mereka ketika pembelajaran berlangsung. Kan ini mungkin siswa pun juga akan menjadi daya tarik tersendiri. Oke. Kalau guru lain saya belum tahu, tapi kalau saya sendiri sudah pernah mencoba pembelajaran untuk anak-anak membuat video TikTok, karena TikTok sekarang kan media sosial yang lagi booming ya. Yes.
banyak anak-anak yang suka game itu dance TikTok atau membuat apa dengan TikTok. Saya sudah mencoba membuat pembelajaran menggunakan TikTok. Anak-anak tertarik sih, tapi mereka biasanya hanya melihat, belum jadi konten kreator. Jadi mereka kayak, Miss gimana cara ngeditnya cara apa? Kalau cuma video tok, enggak tahu dikasih tulisan-tulisan gimana Miss, kayak gitu. Mereka hanya perlu bimbingan khusus biar bisa mengedit video kayak gitu. Tapi mereka sejauh ini tertarik sih belajar hal-hal baru seperti itu. Yang selama ini mereka hanya menjadi pengguna, akhirnya mereka bisa menciptakannya sendiri kayak gitu. Berarti mereka secara basic pun sudah mempelajari dan mencoba untuk masuk ke dunia sosmed ini secara mungkin untuk pembelajaran kali ini ya. Iya. Bukan hanya sekedar untuk mungkin hanya kan kebanyakan mereka punya sosmed hanya untuk ya pencitraan, terus posting kayak gitu, cuma scroll video-video kayak gitu kan. Iya, itu mungkin jadi dampak positif ketika mungkin masuk ke pembelajaran juga. Iya, benar Pak. Kali ini mungkin yang pernah Mrs. jumpai, perilaku apa sih yang sejauh ini mereka mungkin unik daripada yang lain ketika penggunaan sosmed dengan pembelajaran ini berlangsung? Yang unik ini karena belum digunakan, jadi bukannya belum digunakan tapi jarang digunakan, masih belum mainstream digunakan oleh beberapa guru. Jadi anak-anak merasa excited melakukan hal-hal baru kayak gitu. Oh ternyata ada atau bisa atau pembelajaran menggunakan TikTok ini bisa toh. Saya pikir TikTok hanya untuk ngedance kayak gitu toh, ternyata bisa buat pembelajaran kayak gitu kalau saya. Sedangkan mungkin guru-guru yang lain pun apakah mereka juga tertarik sih menggunakan media sosial ini sebagai pembelajaran ketika pelajaran berlangsung ya? Mungkin hanya saat ini beberapa atau segelintir guru aja yang mencoba. Apakah ini bisa menjadi gebrakan baru untuk guru-guru? Kalau gebrakan baru enggak ya Pak. Hanya untuk sebagai selingan memberikan media pembelajaran yang lain untuk anak-anak seperti itu. Jadi biar anak-anak tidak bosan pembelajarannya cuma ceramah di kelas kayak gitu, guru menerangkan, anak mengerjakan kayak gitu. Kalau sekali-sekali anak diminta video mamanya mengerjakan tapi pakai TikTok, caranya kayak gini, kayak gitu, siapa tahu mereka lebih berminat, lebih tertarik. Oh ternyata ada cara lain selain mendengarkan guru toh kayak gitu. Ini menjadi inovasi tersendiri. Inovasi dari pembelajaran tersendiri sih. Tapi untuk saya share ke teman-teman atau kolaborasi ke teman-teman guru yang lain belum pernah saya coba. Belum pernah, tapi tertarik untuk menularkan kepada mereka. Iya tertarik. Karena kan pernah ada perkataan dari siapa itu, Ali bin siapa saya tidak begitu Ali tahu. bin Abi Thalib. Iya, bahwa ajarlah anak sesuai zamannya. Sekarang kan zaman TikTok kan. Betul. Biar anak tidak terlalu banyak terpengaruh hal-hal negatif dari TikTok, kita harus cari ambil nilai positifnya dari TikTok kayak gitu. Salah satunya dengan media pembelajaran seperti itu, Bapak. Betul, karena saya sendiri berpikir bahwa kita nggak bisa mengambil zamannya mereka dan nggak bisa kita samakan dengan zaman kita waktu dulu. Iya, benar, jadi ya udah mereka seperti ini ya zamannya seperti ya udah kita yang ikutin aja karena kan kita sendiri nggak bisa mengalahkan zaman. Iya betul sekali. Zaman kita pakai HP langsung BK kan, padahal zaman sekarang anak wajib membawa HP. Yes, karena kalau anak wajib membawa HP tapi tidak difasilitasi untuk mengerjakan menggunakan HP itu kan malah anak mencari-cari sesuatu yang tidak pas kayak gitu. Dulu HP waktu sekolah disita. Iya disita, panggil orang tua, panggil nganu, delik harusnya. Tapi sekarang kan terbuka sekali. Terbuka, anak malah wajib membawa HP biar pembelajaran lebih mudah kan. Iya. Tapi kalau HP itu tidak dimanfaatkan selama pembelajaran kan rugi kitanya sendiri malah kayak gitu. Iya, ini mungkin jadi pembeda dari sekarang sama dulu tuh seperti ini. Jadi HP menjadi sebagai salah satu alat belajar yang wajib dibawa. Hampir wajib dibawa. Mungkin beberapa juga ada yang tidak punya ya misalnya, tapi di rumah paling enggak ada satu pegangan yang mungkin pasti dipakai karena sekarang pun ujian juga harus pakai HP online dan lain-lain. Ya, ini sebagai daya tarik sendiri di Dudiska ini punya beberapa sosmed yang jalan. Nah,
di Diska ini sosmed dan konten YouTube pun juga memberikan edukasi kepada siswa. Iya. Sejauh ini apakah guru pun juga memakai hal tersebut sebagai bahan ajar kepada siswa seperti konten YouTube yang sudah diajarkan? Kalau sejauh ini media sosial yang digunakan sih yang masih yang mainstream ya, kayak YouTube kayak gitu. Bapak Ibu guru kan masih membagikan share materi itu menggunakan YouTube kayak gitu. Kalau untuk yang WhatsApp pasti chat group itu digunakan untuk berkomunikasi dengan anak biar lebih mudah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kelihatannya yang sering digunakan baru dua itu sih Pak, ya YouTube dan WhatsApp itu. Untuk kayak Instagram, kemudian TikTok, apalagi blog, ajar menulis itu hampir jarang digunakan oleh guru-guru, apalagi Facebook ya. Jarang digunakan oleh guru-guru. Iya benar, tapi saya lihat emang mungkin ketika ada sesuatu hal atau mungkin ada acara atau event tertentu pasti siswa upload ke Instagram, terus bikin sebagai konten YouTube ke event-event tertentu. Kalau mungkin Facebook tuh hampir hilang. Iya hampir hilang. Facebook tuh hampir. Ada penggunanya banyak tuh ya masih itu ya. Tapi emang sudah mainstream dan anak-anak muda sekarang sudah mulai menjauhi Facebook. Ya. Dan juga blog-blog itu dulu ketika mungkin zaman saya adalah sebagai salah satu bacaan juga ketika mungkin jadi satu referensi. Mungkin kalau sekarang pun juga udah hampir hilang juga. Tapi sebenarnya blog itu bisa membantu anak untuk literasi menulis ya Bapak ya. Jadi pelajaran bahasa Indonesia biar tidak monoton kayak gitu, anak disuruh menulis blog kayak gitu. Apa enggak gimana kayak gitu biar wah tulisanku masuk di internet nih kayak gitu kan, bisa membuat sedikit rasa bangga pada diri mereka sebenarnya itu. Oh ya, ini menarik ketika kita bahas literasi dan numerasi. Ini apakah literasi dan numerasi ini juga mulai dimasukkan ke berkolaborasi dengan sosmed-sosmed sekarang, Miss? Pastinya harusnya Pak, kan kita darurat membaca. Saya info di WhatsApp aja yang sedikit aja kadang kita tidak bisa apa ya mengambil inti dari share-sharean WhatsApp atau share-sharean dari sekolah kayak gitu. Masih ada anak yang tanya kayak gitu. Jadi ini dengan sosmed ini sebenarnya kita bisa melatih anak-anak untuk minimal gemar membaca sih. Paling tidak membaca share dari wali kelas atau share dari sekolah yang tidak terlalu panjang biar bisa mengambil inti dari share-sharean itu, informasi-informasi tersebut. Oke, emang berarti kondisi literasi dan numerasi ini sangat-sangat penting. Iya benar banget Pak. Terus dipadukan dengan mungkin kondisi sekarang yang sosmed pun sudah berkembang dengan baik, mungkin ini sebagai salah satu pegangan guru dan pendidikan yang akan masa datang, karena sudah perbedaan pendidikan dulu dan sekarang ini benar-benar berbeda sekali, sangat-sangat maju, sangat berbeda. Kalau dulu manual nulis masih pakai pulpen, sekarang bisa pakai digital. Iya. Dan tugas anak tidak harus dikerjakan menggunakan buku tulis, mereka bisa pakai media-media digital seperti itu kan. Dan sebenarnya sosmed dengan penggunaan game sekarang sebenarnya hampir tipis penggunaan ini. Iya. Ketika mereka memakai, dan mungkin isu terbaru bahwa game sudah mulai masuk ke kurikulum ke sekolah-sekolah, tapi sosmed ini sebenarnya juga harus ada edukasi tertentu yang masuk ke sekolah juga. Nah, pandangan Mrs. K ketika game dan sosmed ini mulai masuk ke dunia pendidikan ini, pandangan dari seorang guru itu seperti apa sih? Kalau saya tidak masalah ya Bapak. Selama itu tidak menjadi kecanduan untuk anak, itu tidak masalah. Karena dari games, sebagai saya guru bahasa Inggris ya, minimal anak itu bisa belajar bahasa Inggris. Paling tidak first blood apa itu kayak gitu. Kemudian slash sama mereka tahu sedikit tentang bahasa Inggris karena tutorialnya ya perkataan si nganunya itu kan dalam bahasa Inggris. Jadi kan mereka sedikit bisa jadi bahasa Inggris gara-gara main games itu kayak gitu. Termasuk mungkin Mrs. K juga seorang wali kelas. Pasti orang-orang tua tuh sangat-sangat khawatir tentang siswanya atau anaknya penggunaan sosmed yang berlebihan, penggunaan games yang berlebihan. Ada komplain-komplain tertentu sih nggak sih dari orang-orang tua yang ini? Kalau di kelas saya sejauh ini tidak ada komplain. Tapi kalau kelas saya Bapak sendiri ada komplain enggak? Wow, sebenarnya sempat ada share-sharean tentang
anak kok main game aja. Sebenarnya saya sendiri tidak mempermasalahkan hal itu ya, karena yang penting mereka bisa memanage waktu, tidak lupa kewajiban, mereka sekali menjaga karakter dalam attitude-nya. Saya sih nggak masalah. Bener banget, Pak. Jadi emang zamannya seperti ini. Kalau mereka kita larang, malah mereka nanti malah jadi apa ya? Dalam tanda kutip nerd kayak gitu, apa aneh cupu kayak gitu ya, bahasa-bahasa ini. Jadi wah si anak itu cupu, nggak tahu kayak gini. Nggak kita yang tahu sedikit itu nggak apa-apa lah. Bareng mereka ngobrol-ngobrol soal game, ngobrol-ngobrol soal sosmed kayak gitu kan, mereka paham kayak gitu. Nah, kayak gitu sih kalau saya. Kalau mungkin kita bicara tentang prestasi, sosmed pun juga mungkin sekarang juga mulai merambah. Apakah literasi dan numerasi ini juga sudah diperlombakan secara prestis dari sekolah ke sekolah sih? Oh, kalau lomba untuk saat ini ya, lomba sosmed itu kemarin ada, tapi lomba sebatas lomba foto sih, diberi caption kayak gitu kan. Kalau caption kan sudah caption yang menarik kayak gitu kan sudah termasuk literasi menulis ya, literasi menulis. Itu kemarin ada program dari Pemprov Jateng kelihatannya yang bertepatan dengan Hari Guru kemarin, guru tersayang. Jadi ini emang apa itu, pemerintah pun sudah mulai merambah dunia sosmed ini untuk mengambil nilai-nilai positif dari anak-anak kayak gitu. Jadi anak-anak tidak hanya foto-foto yang aneh-aneh atau foto-foto yang apa, jadi mereka bisa foto sama guru mereka atau apa kayak gitu. Jadi mereka bisa mengambil nilai positif dari sosmed ini. Nah ini mungkin jadi sangat-sangat positif ketika guru sendiri bisa mengedukasi ke siswanya tentang penggunaan sosmed ini secara positif, dibanding sekedar hanya menghimbau jangan terlalu banyak main atau terlalu seperti itu. Mungkin secara general di Dutiska ini sebenarnya guru-guru menghimbaunya seperti apa sih, Miss? Kalau tadi Miska bilang hanya sekedar menghimbau, yaitu jangan lupa dengan tugas-tugasnya, jangan lupa dengan kewajiban agamanya, seperti itu. Boleh bermain sosial media, boleh bermain games, tapi jangan lupa tugas-tugas dari guru, jangan lupa belajar, seperti itu. Orang tua tetap didengarkan, seperti itu, Pak. Karena apapun itu berlebihan juga tidak baik. Yes, betul. Iya. Terus mungkin sedikit saya bertanya bahwa apakah kedepannya di Dutiska ini bisa ada mungkin ekstra untuk penggunaan sosial media, multimedia dan ekstra game seperti atau e-sport seperti itu sih, Miss? Mungkin bisa, Pak. Kemarin kan saya bimbing anak itu ya, VCT itu virtual itu. Anak-anak itu saya ajak untuk, tapi bukan sosmednya ya, lebih ke media digitalnya sih sebenarnya. Lebih ke media digitalnya sama Zoom itu mereka membuat PowerPoint sendiri. Itu lebih ke apa? Teknologi informatikanya sih saya. Jadi bisa mengedukasi anak-anak. Lah kalau ini nanti akan saya lanjut menjadi ekstra bahasa Inggris sih kayak gitu. Kayak gitu. Ini menarik. Jadi menggunakan media digital. Kemudian berlatih Zoom kan juga termasuk media sosial yang sering digunakan sekarang kan. Kemarin mereka mengoperasikan Zoom-nya sendiri itu gimana cara share screen, gimana screenshot kayak gitu, gimana mereka menerima peserta kayak gitu. Jadi dari sosmed pun kita bisa belajar banyak hal kayak gitu, tidak hanya hal negatifnya saja. Tergantung pikirannya orang, kalau yang dilihat cuma negatif, apapun yang terjadi tetap negatif. Jadi kita sesuatu itu harus mengambil nilai positifnya, jangan hanya lihat negatif-negatifnya saja kayak gitu. Oke, ini menarik karena mungkin sedikit menjadi bocoran bahwa kemudian hari entah itu kapan mungkin Dutiska akan mengadakan atau ekstra tentang multimedia atau e-sport dan lain-lain. Kita pun akan mendukung selama itu kita jalankan dengan baik. Oke, seperti mungkin kemarin ya, Miss, itu di Dutiska sendiri sudah mengikuti turnamen e-sport. Keren. Itu ada 2 tim yang sudah kita ajukan dan masuk final semua. Maksudnya cuma sayang sekali selisih 2 poin dari juara. Jadi ya mungkin tahun depan rezekinya. Keren. Semoga nanti ke depan Dutiska sendiri mensupport siswa-siswanya tentang sosial media dan e-sport kali ini. Sedikit pesan kepada siswanya nanti, Miss, ini seperti apa tentang penggunaan sosmed? Gunakan sosmed dengan baik, ingat waktu, kemudian tetap dengarkan orang tua, biar tidak membuat orang tua
oh dolanan HP terus kayak gitu loh. Gresula. Jadi Gresula kayak gitu, dolanan HP terus, jadi kamu tetap harus ingat pesan orang tua meskipun tetap bermain HP gitu. Seperti itu sih Bapak, tugas-tugas dari guru biar tidak dilokke guru kayak gitu. Bagaimanapun kan nilai akademik kan penting anak-anak kayak gitu. Jadi tetap kerjakan tugas meskipun bermain HP kayak gitu. Dan pesan saya, kembangkan potensimu jika potensimu itu di games, karena sekarang pekerjaan itu tidak melulu harus di dalam kantor kayak guru-guru kayak gini harus mengajar atau harus apa kayak gitu kan. Sekarang pekerjaan banyak jadi konten kreator, itu juga suatu pekerjaan menghasilkan cukup banyak uang juga. Kemudian game, jangan hanya jadi pemain game sok biasa kayak gitu, harus punya mimpi, oh suatu saat saya pengen jadi programmer kayak gitu. Jadi jadi pemain game yang pro, kalau pemain game yang pro kan bisa mendatangkan uang juga kayak gitu, bisa menjadi pekerjaan juga kayak seperti itu kan Pak. Jadi kejarkan mimpimu meskipun itu dipandang remeh oleh seseorang kayak gitu. Kembangkan potensimu kayak gitu Pak. Saya. Mantap. Jadi sosmed itu menurut saya penting. Bener, game itu Pak. juga penting, tapi pendidikan lebih penting. Iya. Nah, terus jangan lupa untuk attitude kita tetap nomor 1. Jadi Etika jangan tetap lupa. itu. Bagaimanapun kan kita orang Indonesia terutama Yes, Jawa ya Pak ya. betul Dengan sekali. Etika kayak gitu. Seperti itu. Attitude yang bener, attitude Pak. yang pertama. Mungkin itu hanya yang bisa kita obrolkan sedikit ini. Oh, Miss. ya? Mungkin kita bisa jumpa lagi lain waktu. Kita paling tidak bisa men-share dan spread good untuk siswa-siswa Oke, kita bener. gitu. Terima kasih Mrs. K telah berada di channel kali ini. Terima kasih kepada siswa-siswa kita. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Isa. Bye.